Shalom saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel Debata Sahabatku. Bagaimana kabar Anda hari ini saudaraku, sahabatku? Pastinya penuh sukacita dan luar biasa. Haleluya. Di video kami kali ini saudaraku, sahabatku, saya akan menguraikan sedikit mengenai gambaran orang-orang yang suka ingkar janji. Nah, banyak saudaraku di antara kita ini dengan mudahnya orang lain mengucapkan janji. Apa sih janji itu? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain. Misalnya begini saudaraku, aku besok jemput kamu ya. Nanti sore kamu saya telepon ya. Tenang aja bos, besok hutangmu saya lunasi. Nah, itu tadi beberapa contoh mengenai janji-janji yang biasa orang lain ucapkan atau mungkin kita sering mengucapkannya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi diri kita, berapa banyak janji yang sudah kita ucapkan dan bagaimana dengan janji-janji itu? Apakah sudah ditepati atau malah diingkari? Kalau kita pikir-pikir saudaraku, sahabatku, janji itu merupakan hal yang sangat penting di dalam pergaulan sosial kita. Karena dari janji itu kita bisa menilai mengenai karakter atau sifat daripada diri kita atau orang lain itu. Apakah diri kita atau orang lain itu bisa kita percaya atau tidak? Oke lah, kalau kita selalu menepati janji-janji itu tidak masalah, no problem. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu ingkar janji itu? Ya, kita bisa menilainya saudaraku, sahabatku, orang itu adalah pendusta, pembohong. Di dalam kekristenan ada 10 perintah Tuhan. Salah satunya perintah nomor 9 yang mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah ini tertulis dalam Alkitab di Keluaran 20 ayat 16 yang artinya kita harus bisa menjaga nama baik dan reputasi diri kita di mata orang lain agar tidak sembarangan mengatakan hal-hal atau membuat pernyataan-pernyataan atau janji-janji palsu kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, sahabatku, kita harus berkata apa adanya secara benar dan jujur tentang semua orang ataupun janji-janji yang sudah kita ucapkan itu kepada orang lain. Mungkin Anda bisa membayangkan saudaraku, sahabatku, jika seseorang berjanji kepada Anda, sementara janji itu orang itu mengingkari. Yang ada pasti rasa kecewa, kesal, mungkin jengkel, apalagi itu mengenai masalah hutang piutang. Dan itu akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara diri kita dengan orang lain itu. Nah, di Alkitab pun, saudaraku, sahabatku, sudah ditegaskan lagi bagaimana orang percaya harus menepati setiap janji yang telah diucapkan. Mari kita buka di Matius 5 ayat yang ke-37 yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini saudaraku, sahabatku,
menjelaskan kepada kita agar tidak gampang mengumbar janji-janji kepada orang lain. Apalagi janji-janji itu tidak ditepati atau diingkari. Kita bisa melihat juga, saudaraku, bagi orang yang tidak menepati atau mengingkari janjinya, dia akan mengatakan berbagai macam alasan. Dan alasan-alasan itulah si jahat sedang bekerja mempengaruhi pikiran-pikiran orang itu atau pikiran-pikiran kita melalui kebohongan-kebohongan yang kita ucapkan. Dan ayat ini, saudaraku, sahabatku, mengingatkan kita pula sebagai orang percaya agar kita selalu menghargai dan tidak mengingkari janji-janji yang telah kita perkatakan kepada orang lain. Jika ya, katakan ya. Peganglah itu sesuai dengan komitmen kita. Jika tidak, katakan tidak. Jangan kita membuat janji-janji palsu kepada siapapun. Dan itu harus kita hindari. Seperti Tuhan Yesus pun sudah menepati janjinya mengenai janji keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita. Itu telah dibuktikannya di kayu salib. Nah, kita sebagai orang percaya, saudaraku, sahabatku, Tuhan mengharapkan kita agar selalu memegang janji-janji yang telah kita ucapkan dan tidak mengubah-ubahnya karena keegoisan kita. Sekecil apapun janji-janji kita kepada orang lain, harus kita tepati dengan kemampuan terbaik kita. Dengan demikian, kita benar-benar menghargai apa yang telah kita ucapkan melalui janji itu. Dan itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Untuk selalu menjalani hidup yang tidak ingkar janji, menurut standar tinggi yang sudah Tuhan tentukan kepada kita. Sebagai orang percaya, saudaraku, sahabatku, marilah kita saling mengingatkan untuk selalu menepati janji-janji yang telah kita ucapkan kepada orang lain. Dan itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sosial kita. Dengan demikian, nama Tuhan kita dipermuliakan di bumi dan di surga. Amin. Demikianlah saudaraku, sahabatku, video ini semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.